na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza sita sahla. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Wa nifiddin wa ahwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jemaah kajian Zoom subuh Yayasan Subulu Salam Nusantara rahimani wa rahimakumullah. Mari kita mulakan kegiatan pagi kita dengan sama-sama menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala, di mana kita kembali hari ini diizinkan olehnya untuk menghirup udaranya, untuk kembali beraktivitas dengan normal, dengan baik, dengan sehat dan penuh nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita hitung satu persatu karena terlampau banyaknya nikmatnya untuk kita semua. Mari kita syukuri nikmat-nikmat tersebut sama-sama dengan membaca kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil alamin. Salawat beserta salam semoga Allah limpah curahkan kepada qudwah hasanah kita, tauladan kita bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga terlimpah curahkan pula untuk keluarga, para sahabat hingga kepada seluruh umat beliau hingga akhir zaman nanti insyaallah. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memastikan apakah suara saya bisa ditangkap dengan baik. Mohon untuk bisa memberikan informasi salah satu di antara panjenengan, apakah suara saya sudah bisa tertangkap dengan baik atau belum? Alhamdulillah sudah bisa ya, sangat jelas. Alhamdulillah. Kalau suara sudah bisa ditangkap dengan baik, mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan, nasihat untuk diri sendiri, juga nasihat untuk yang hadir, yang rawuh di majelis Zoom ini, melanjutkan dengan dari materi yang kemarin di Formula 3, ini materi doa yang season 2. Alhamdulillah kita diajarkan oleh Allah untuk berdoa sebagaimana kemarin kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Satu ayat yang kita ambil kemarin adalah ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-186. Pada pagi hari ini satu ayat lagi yang mudah-mudahan ini menguatkan apa yang menjadi materi kita pada pekan lalu, dan masih ada beberapa formula tambahan di dalam poin doa ini yang mudah-mudahan nanti bisa kita lazimi, bisa kita biasakan di dalam kehidupan kita, sehingga doa-doa kita di luar mukul ibadah atau menjadi inti-inti ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga menjadi asbab-asbab terrealisasinya hajat-hajat dan keinginan-keinginan baik kita untuk bisa jauh lebih bermanfaat, untuk bisa jauh dalam taat kepada Allah dan Rasulnya insya Allah. Mengambil salah satu ayat Allah di dalam surah Ghafir ayat yang ke-60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ini satu ayat tambahan untuk materi di poin doa atau formula ketiga kita. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku Allah, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sungguh orang-orang yang sombong tidak mau menyembah Allah akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Maka ini menjadi pengingat untuk saya dan panjenengan semua bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu
berjanji kepada hamba-hambanya yang mau berdoa kepadanya dengan bahasa astajib lakum, akan aku perkenankan bagimu. Dan kembali kita mengambil kaidah yang sekian waktu kita sama-sama diskusikan bersama-sama, bahwa janji, ketika Allah itu berjanji, maka janji Allah itu hukumnya sifatnya adalah pasti. Beda dengan janji kita seorang hamba, kadang-kadang janji kita meleset. Tapi kalau Allah yang sudah berjanji, maka kepastian yang senantiasa mengiringi dari setiap janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga Allah menginformasikan kepada saya dan panjenengan semuanya bahwa menjadi bagian hamba yang sombong ketika tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau menyembah Allah, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berdoa itu sekaligus menggugurkan kita bahwa diri kita bukan bagian dari yang merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah hambanya yang lemah, senantiasa butuh pertolongan demi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan nikmat demi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan apa yang menjadi ketentuan Allah Tabaraka wa taala, menghidupkan kita dan juga bangsa jin untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa menjadi mukul ibadah kita, yang senantiasa kita punya ghirah, punya semangat yang terus membara setiap hari kita hiasi dengan doa-doa. Karena memang Allah dan Rasul-Nya memberikan syariat, selalu mengawali, membersamai dan mengakhiri setiap aktivitas itu dengan doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki sabda atau perintah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa imam, ada Imam Al-Hakim, ada juga Imam At-Tirmizi, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la yarudul qadar ila doa, tidak ada yang bisa merubah takdirnya Allah kecuali adalah doa. Maka ini menjadi penguat lagi bahwa Allah ketika sudah membuat takdir tidak bisa dirubah oleh yang lain kecuali formula doa ini. Maka mudah-mudahan kita semua dimampukan oleh Allah untuk terus memiliki doa-doa terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa-apa yang menjadi takdir kita senantiasa bertambah baik dan terus bertambah baik hingga menuju kepada akhir yang baik insya Allah. Ya, jadi tambahannya dalam Rawahul Tirmizi, At-Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. La yarudul qadaru ila doa. Selanjutnya saya sampaikan terkait dengan adab-adab dalam berdoa. Adab berdoa yang pertama, ikhlasulillah. Ikhlas karena Allah dalam berdoa, meminta hanya kepada Allah tanpa ada harapan kepada selain Allah. Ini menjadi penting sekali, ya, benar-benar meniadakan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita ketika kita berdoa hanya semata-mata ikhlasulillah, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli nanti Allah Ta'ala menyampaikannya lewat asbab makhluk-makhluknya, tapi kita tidak pernah berharap kepada makhluk Allah. Kita berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya meminta ampun. Maka adab dalam berdoa sebelum kita memanjatkan doa-doa kita harus meminta ampun kepada Allah Ta'ala atas khilaf dan salah yang kita lakukan. Kita tahu maupun yang kita tidak mengetahuinya. Setelahnya memulainya dengan membaca hamdalah. Hamdalah ini adalah password, ya, password untuk masuk kepada wilayah doa. Maka jangan sampai kita tidak memuji Allah dulu sebelum kita meminta kepada Allah sesuatu. Kita puji Allah terlebih dahulu sebelum kita meminta sesuatu kepadanya. Yang selanjutnya membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibaratnya saya sampaikan di sini, sholawat itu analognya kalau kita pahami tentang hal teknis di dalam kehidupan ini, maka sholawat itu saya ibaratkan sebagai perangko doa. Maka doa itu akan sampai, kalau dulu kita belajar surat menyurat, ya, kalau sekarang mungkin bisa jadi data gitu, ya. Sholawat itu data. Kalau kita punya handphone tidak punya paket data, maka tidak bisa mengirim apapun kemanapun.
Nah, ini sholawat adalah perangko atau kuota data, sehingga apa yang kita baca di dalam doa-doa kita, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai karena asbab kita membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa di awal doa kita mulai dengan sholawat dan di akhir doa juga kita akhiri dengan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya percepat ya karena waktu kita terbatas. Yang selanjutnya, yakin ketika berdoa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah wal yuqimuna bil ijabah wal yuqimuna bil ijabah. Kita meyakini bahwa setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan diijabah olehnya. Allah lah yang maha memperkenankan setiap doa. Sebagaimana tadi, ud'uni astajib lakum, kata Allah, ya, aku akan memperkenankan kepada hamba-hambaku yang berdoa kepadaku. Selanjutnya, berdoa itu sering diulang-ulang. Maka di dalam banyak riwayat, Rasulullah itu kalau mengajarkan kepada umatnya, termasuk kita insya Allah, yaitu dengan mengulang-ulang doa. Pengulangannya dalam hitungan ganjil, ya, bisa diulang 3 kali, bisa diulang 5 kali, atau bisa juga hanya 1 kali di dalam berdoa. Ya, dalam prosesnya saya sematkan tambahan, tidak tergesa-gesa ketika berdoa. Oke, tidak tergesa-gesa ketika kita berdoa. Benar-benar kita hayati, benar-benar kita jiwai setiap kata, setiap mufrad yang kita sampaikan kepada Allah Ta'ala, kita benar-benar memahaminya. Selanjutnya, hudurul qalbi fi doa, hadirkan hati di dalam berdoa sampai tervisualisasi. Jadi kita itu ketika memohon kepada Allah, benar-benar menghadirkan hati kita, ya, sampai tervisualisasi. Memang kita sedang menghadap Allahu Rabbi Jalla Jalala. Nah, kita sedang menghadap Allah, kita sedang memohon sesuatu kepadanya. Nah, ini yang harus kita hadirkan, ya, pikiran kita, lisan kita, raga kita itu satu frekuensi nyambung di dalam proses berdoa. Selanjutnya, berdoa itu waktu kesulitan maupun saat lapang, atau berdoa setiap keadaan. Itu diantara adab berdoa. Jadi jangan berdoa kepada Allah ketika sempit saja misalnya gitu ya. Ya, kita senantiasa berdoa kepada Allah ketika lapang maupun sempit, ketika sehat maupun sakit, setiap keadaan intinya begitu. Selanjutnya, kalau berdoa hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Tidak berdoa untuk hal-hal yang buruk, ya, merendahkan suara, menjaga antara lirih dan keras. Jadi doa itu terlalu teriak-teriak juga jangan, ya, terlalu lirih sampai nggak kedengaran juga harapannya ada keafdolannya, kita sampai bisa sedikit mendengar apa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasanya ya mudahnya kalau di bahasa Indonesia lirih, ya, bukan diam, bukan keras. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini kaitan dengan materi doa season kedua. Kalau kemarin kita belajar doa dan ada 3 hal yang kita harus hadirkan ketika berdoa kepada Allah. Itu yang kemarin. Sekarang saya sampaikan kaitannya dengan adab-adab dalam berdoa. Lalu formula pada kesempatan kali ini saya sampaikan juga ada tiga hal yang juga harus kita sering lakukan di dalam doa, yaitu doa kepada Allah untuk saudara kita, untuk orang lain, sampai dia tidak mengetahui kalau kita sedang mendoakan dirinya, atau mendoakan organisasinya, atau mendoakan ma'hadnya. Itu menjadi bagian dari formula doa yang sering saya sendiri lazimi. Misalnya contoh, saya sedang membangun pondok. Dalam proses pembangunan tentu banyak tantangan, banyak rintangan dalam prosesnya. Masalah biaya, belum jadi-jadi pondoknya, tidak sesuai target waktunya misalnya kayak gitu. Nah, ketika kita jalan, ketika kita keluar, kita melihat ada orang lain yang sedang melakukan hal yang sama sebagaimana kita sedang membangun sesuatu, maka kita doakan mereka yang sedang membangun pondok, sedang membangun masjid. Nah, kita doakan tanpa kita harus diminta, ya, mendoakan orang lain agar mendapatkan formula dari Allah, janji dari Allah. Siapa yang mendoakan saudara muslim, saudara seimannya, ya, maka Allah memerintahkan malaikat untuk mengaminkan untuknya pula.
Nah, ini adalah formula yang harus sering kita lakukan. Mendoakan orang lain itu karena di dalamnya Allah memerintahkan malaikat untuk mengaminkan dan memperkenankan doa yang kita panjatkan kepada orang lain untuk diri kita. Nah, kita butuh doa-doa malaikat seperti itu, ya. Doa-doa malaikat untuk kita salah satunya diberikan oleh Allah ketika kita mendoakan saudara kita. Nah, mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang terus kita biasakan, ya, mendoakan saudara kita, mendoakan organisasi Muslim yang lain, mendoakan pondok yang lain, mendoakan masjid yang lain, mendoakan majelis taklim yang lain dan sebagainya. Sering kita mendoakan tanda kita orang beriman itu memiliki sifat karakter jaga ukhuwah di antara kita semua, dan mudah-mudahan malaikat Allah mengaminkan doa-doa kita untuk kita. Kalau Allah mau menjadikan malaikat yang ikut mendoakan kita, ya secara keilmuan harapannya justru kita yang didahulukan, karena doa malaikat itu yang luar biasa. Sebagaimana kita tahu kemarin, di antara penghalang doa itu adalah dosa, sementara malaikat adalah hamba Allah, makhluk Allah yang tidak pernah melakukan dosa karena tidak memiliki nafsu. Setelah kita sering mendoakan orang lain, materi pagi hari ini yang saya sampaikan adalah membuat pasukan doa. Buat pasukan doa. Panjenengan bisa membuat pasukan doa. Siapa mereka yang bisa kita libatkan untuk menjadi pasukan doa? Bagi seorang anak yang masih memiliki orang tua, maka libatkan orang tua kita untuk menjadi pasukan doa kita. Apa yang sedang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sampaikan kepada kedua orang tua kita untuk membantu kita mendoakan apa yang sedang menjadi hajat dan cita-cita kita dan dalam list doa-doa kita. Yang kedua, kalau kita memiliki putra atau putri, ya, kita libatkan anak-anak kita untuk menjadi pasukan doa kita. Ya. Kalau kita punya suami, nah, suami dan istri kompak di dalam doa. Ya. Kalau kita ternyata kayak saya ini punya santri-santri, ya, kita libatkan para santri untuk menjadi pasukan doa kita. Ya. Membuat pasukan doa. Nah, butuh ditambah lagi, bisa kita tolong banyak orang yang bisa kita tolong. Ketika kita menolong, kita memberikan sembako, misalnya kayak kami di Yayasan Subul Salam Nusantara, kita membagi sembako ketika bagi takjil. Kita minta kepada orang yang kita kasih, kami ya Bu, doakan kami ya Pak. Nah, itu juga dalam rangka membuat ya. Kita cari terus saja siapa yang memungkinkan untuk menjadi pasukan doa kita lingkungan dari orang-orang di sekitar kita untuk menjadi asbab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita. Jadi yang ditambahkan yang tidak ada di dalam slide materi itu adalah sering-sering mendoakan orang lain agar Allah mengirim malaikat untuk mengaminkan doa kita, menjadi asbab terkabulnya cita-cita dan hajat-hajat saudara kita yang kita doakan, dan juga menjadi asbab doa-doa dan hajat-hajat juga cita-cita kita juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membuat pasukan-pasukan doa. Nah, kalau kemarin kita sudah mengetahui tentang waktu-waktu yang mustajabah dalam doa, ya. Kita kemarin juga sudah membahas masalah doa pagi dan doa sore yang di dalamnya juga diaminkan oleh malaikat. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang penuh dengan keyakinan, yang penuh dengan harapan untuk hari-hari kita memanjatkan doa-doa kepada Allah Ta'ala mengiringi setiap aktivitas kita. Itu yang bisa saya sampaikan untuk materi pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa mempraktekkan, ya, terus menjadi hamba Allah yang ahli doa, ya, memiliki adab-adab yang baik dalam berdoa, mempunyai formula-formula terbaik dalam berdoa, insya Allah. Kita menjadi hamba Allah yang ahli mendoakan saudara-saudara kita untuk mengobati penyakit-penyakit hati kita. Ya. Jadi ketika kita melihat orang lain itu pengennya mendoakan, ya, pengennya mendoakan kebaikan. Saya doakan kepada ibu-ibu semuanya yang ada di dalam majelis Zoom ini sehat semuanya. Saya doakan berlimpah rezekinya, enteng hati, ya,
enteng lisan ketika kita melihat saudara kita itu pengennya Allah memberikan kebaikan kepada saudara kita. Bukan sebaliknya, kita malah memiliki sifat-sifat yang buruk, ya kan, iri, nggak seneng, benci, marah. Nah, hal-hal yang kayak gitu mudah-mudahan juga Allah hilangkan kalau kita memiliki kebiasaan mendoakan saudara-saudara kita. Kalau kita mempunyai kebiasaan mendoakan organisasi-organisasi saudara kita. Kalau kita biasa mendoakan pondok pesantren saudara-saudara kita dan seterusnya seperti itu. Mudah-mudahan Allah mentazkiyah hati kita, membersihkan hati kita dari segala penyakit hati dan menjadi asbab doa-doa kita lebih mudah, lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan dulu kepada Ustadz Syafiq. Tapi di sini sudah kelihatan ada Ustadz Asad Romi ini, Masya Allah. Ustadz Romi ini dari Jakarta. Nah, anak ayah yang ganteng ini dia ada di Jakarta dan sekarang sudah ada di Zoom kita pada pagi hari ini. Insya Allah besok bukan pekan depan, pertemuan yang besok insya Allah akan dipandu oleh Ustadz Romi dari Jakarta, karena Ustadz Syafiq insya Allah besok berangkat umroh sampai bulan Syawal, ya. Kita doakan Ustadz Romi sehat, besok bisa membersamai kita di majelis Zoom perdana di tahun ini. Semoga besok Ustadz Syafiq juga perjalanan umrohnya diberikan kelancaran oleh Allah Ta'ala, mendapatkan predikat yang mabrur dan mabruroh bersama istrinya soalnya. Ini Ustadz Romi juga baru aja pulang dari Mekah Madinah, ya Ustadz Romi, Alhamdulillah. Semoga jamaah kajian Zoom di majelis Zoom kita ini juga dimudahkan oleh Allah untuk sering-sering ibadah umroh dan haji. Semudah kita beribadah di masjid-masjid Allah di sekitar tempat tinggal kita. Semoga seperti itu insya Allah. Saya kembalikan kepada Ustadz Syafiq. Waliyatafadhal maskura Ustadz. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kasiran ayah, Masya Allah ya. Material luar biasa menjadi pelengkap kita dari poin-poin yang kemarin, gitu. Kemarin poin doa yang bersinggungan dengan time atau bersinggungan dengan waktu. Sekarang poin doa, masih di poin doa bersinggungan dengan adab-adabnya. Ternyata tuh banyak juga ya adab-adabnya ternyata ya, Masya Allah. Bahkan nanti ada tips sebenarnya. Tips dari ayah itu untuk semakin powerful lagi dalam kita mengakses doa itu sendiri gitu ya, mengakses ijabahnya Allah dengan cara apa? Mendoakan orang lain dan juga dengan membuat pasukan doa. Kadang-kadang ini nih, kadang-kadang ini yang sering mungkin terlupakan di antara kita semuanya gitu ya. Harapannya poin-poin yang tadi udah disampaikan oleh Ayah Heri berkenaan dengan adab ya, sesuai dengan tema kita pada kesempatan pagi hari ini, yaitu masih dengan doa, dan tema ini itu berkenaan dengan adab-adab kita dalam berdoa kepada Allah Ta'ala. Harapan nanti bisa terpraktekkan gitu ya. Nah, nanti di poin ini kami akan berikan kesempatan dua penanya gitu ya, atau dua pertanyaan. Nanti panjenengan bisa angkat tangan, raise hand lewat fitur di Zoom, atau bisa on mic ya, tinggal dibuka aja mic-nya. Nanti panjenengan silakan bisa izin bertanya gitu ya, seperti itu. Atau kalau yang mungkin masih malu-malu dalam bertanya, nanti bisa chat aja gitu ya. Di sini ada juga fitur chat atau fitur komentar gitu ya. Tinggal dik aja, diklik, habis itu nanti bisa ditulis. Apa Ustaz? Izin bertanya gini-gini ini misalkan seperti itu. Gitu ya. Kami berikan kesempatan dua penanya terkhusus di tema ini ya, di tema doa ini. Tapi nanti kalau misalnya ada waktu tambahan, ya mungkin nanti bisa juga yang kemarin mungkin sempat bingung di poin apa gitu ya. Ayah, ini tadi kemarin saya udah melakukan tobat tapi saya masih bingung poin ini misalkan. Nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan itu nanti setelah pertanyaan utama selesai gitu ya. Kalau misalnya ada waktu gitu. Gitu ya. Mau kepada jamaah semuanya yang mau bertanya silakan bisa angkat tangan. Nih ada yang angkat tangan satu, angkat tangan dua ya. Oh, Ustaz Rohmi mah tanya nih. Oke. Ibu Selasih Larasati ya. Oke, kepada Ibu Selasih Larasati kami beri waktu untuk bertanya. Tafadhol. Ah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam maaf, warahmatullahi wabarakatuh. mohon maaf tidak on cam karena sedang persiapan mau bekerja. Mau bertanya Ayah tentang doa, gimana? Kan sudah doa lama, sudah berusaha, sudah ikhtiar, tapi kok tidak terkabul-kabulkan. Itu kenapa ya Ayah ya? Ya, Terus boleh satu lagi? ya boleh Mbak Lara. Ya.
Kalau menurut ayah, pendapat ayah tentang doa orang terzolimi yang langsung diijabah Allah itu bagaimana? Terima kasih. Nggih. Nggih, alhamdulillah, bismillah sudah masuk pertanyaan dari Mbak Selasih Larasati. Alhamdulillah yang pertama tadi ada doa-doa yang sudah diikhtiari cukup lama tetapi kok belum dikabulkan. Nah, maka kita harus memiliki prasangka baik kepada Allah dulu yang pertama. Yang kedua, mengevaluasi doa-doa kita. Ya, doa kita itu apakah memang menjadi bagian dari doa yang sudah tepat untuk kita, itu bakal menjadi sesuatu yang membawa asbab, membawa dampak kebaikan, atau sebaliknya ketika Allah menghendaki sesuatu terjadi kepada kita atau belum terjadi kepada kita, prasangka baik kita kepada Allah yang kita dahulukan gitu ya. Bisa jadi sesuatu yang kita hajatkan, kita minta kepada Allah yang belum diijabah sama Allah Ta'ala, itu bisa jadi memang kita belum siap untuk menerima nikmat yang kita minta di dalam doa tersebut. Bisa jadi kita dalam berdoa eh, belum menghadirkan adab-adab doa yang tadi saya bacakan. Itu baru 11 dari beberapa rangkuman kitab, itu saya menyampaikan baru 11. Padahal di dalam adab-adab doa itu sangat banyak, lebih dari 20 item, lebih dari 20 poin adab dalam doa. Nah, bisa jadi kita evaluasi adab-adab kita ketika berdoa. Yang berikutnya, bisa juga kita evaluasi kaitan dengan pasukan doa tadi. Apakah kita sudah punya pasukan doa yang cukup, sehingga doa-doa kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena lisan kita yang berdoa itu belum tentu menjadi lisan yang makbul ketika kita berdoa. Bisa jadi lisan orang tua kita lah yang justru akan makbul ketika mendoakan diri kita. Ya. Maka buat pasukan doa sebanyak mungkin pasukan doa sebagaimana tadi saya sampaikan. Nah, seperti itu. Atau masih ada asbab penghalang doa, diantaranya adalah khilaf, salah, dosa-dosa kita. Bisa jadi kita perbanyak untuk meminta ampun kepada Allah dengan sholat taubat, menjadi formula pertama kita di forum Zoom Ramadan 1446 Hijriah ini. Kita perbanyak pertaubatan kepada Allah, kita perbanyak istighfar kita kepada Allah. Bisa jadi dengan asbab istighfar dan pertobatan kita, justru baru Allah memperkenankan doa-doa kita. Ya, seperti itu Bu Selasih Larasati ya. Evaluasinya di beberapa poin. Mudah-mudahan kita tidak menjadi bagian dari hamba Allah yang mudah kecewa saat doa-doa kita belum dikabulkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab, beliau menyampaikan kepada kita, beliau menyampaikan kepada umat ketika beliau menjadi seorang Amirul Mukminin bahwa tidak masalah ketika kita berdoa itu dengan pengkabulan doa, karena pengkabulan doa itu adalah urusan Allah yang Maha mengetahui kebaikan untuk kita. Yang harus kita selalu pertanyakan adalah kreativitas kita, semangat kita dalam berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi poinnya adalah kita bersemangat dan memiliki cara kreativitas untuk berdoa. Ya, itu adalah wilayah kita. Wilayah pengkabulan itu adalah wilayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang cukup kita prasangkai dengan baik. Toh andai kata doa kita belum dikabulkan menjadi sesuatu yang sudah bernilai muful ibadah atau bernilai inti ibadah. Semoga itu sudah memuaskan hati kita andai kata ada doa-doa yang belum benar-benar diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin jawaban dari saya, Mbak Selasih Larasati. Alhamdulillah ya, sudah terjawab Ibu Larasati? Sudah terjawab nggih? Oh, sudah dimutkan. Oke, siap. Alhamdulillah sudah terjawab nggih. Insyaallah sudah terjawab sempurna baik dari pertanyaan pertama ataupun pertanyaan kedua nggih dari Ibu Laras seperti itu. Monggo kepada pertanyaan kedua, kami persilakan mau lewat chat boleh atau lewat apa namanya ini? Raise hand gitu ya, angkat tangan. Nanti kami tunjuk untuk bisa open mic. Ini silakan bisa bertanya dengan leluasa. Betul nggih? Ada yang bertanyakan? Silakan, monggo. Atau saat Ustadz Romi nih mau bertanya nih. Angkat tangan dari tadi pertama nih. Dari awal udah angkat tangan duluan. Ada yang bertanya kan? Silakan.
Ada yang bertanyakan? Silakan kepada Ibu Suryani, Ibu Setia Rahayu, Ibu Desi Arum, Ibu Endang Hesti, Endang Purwaningsih, Ibu Hesti Dwi, ya, Ibu Kartika, Ibu Laili, Ibu Ranti, Bapak Ramadan, gitu ya, Ibu Sylvia, Ibu Sylvi Rahmawati, Ibu Dokter Teti, ini ya, Ibu Teti, Ibu Yati Handayani dan seterusnya. Moga kepada jamaah semuanya yang mau bertanya nih poin tentang adab berdoa. Ini di poin doa terkhusus ya. Misalkan kalau ada mau tanya seputar dengan doa juga nggak apa-apa gitu ya. Karena masih satu apa namanya satu tema gitu ya. Silakan kalau ada mau ditanyakan boleh mumpung ini ada sesi tanya jawab. Nanti kurang lebih kita berikan waktu kurang lebih sekitar dua menitan atau 5 menitan gitu ya. Seperti itu. Untuk nanti harapannya pertanyaan panjenengan itu yang mungkin selama ini tuh batek ataupun stuck gitu ya, itu bisa terurai dan juga bisa mendapatkan jawabannya gitu ya. Atau mungkin Ibu Ranti ini ya, waduh, Ibu Ranti ini lagi semangat-semangat berdoa ini ya. Ini mungkin Ibu Ranti mau apa namanya bertanya sesuatu juga boleh gitu ya, tafadhol. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan bisa angkat tangannya atau apa namanya tidak juga nggak apa-apa gitu ya. Kalau misalnya nanti kalau ada pertanyaan di luar poin ini nggak apa-apa gitu ya. Tapi masih di poin kayak tobat gitu ya, keilmuan dan sebagainya itu nggak apa-apa gitu ya. Oke, monggo kalau ada yang mau ditanyakan seputar poin ataupun judul materi yang kemarin kita sampaikan yang disampaikan langsung oleh ayah gitu ya. Tafadhol silakan. Oh, Ibu Ranti, di luar materi oh boleh, boleh silakan. Maaf tadi sinyal saya hilang, ayah. Siap. Oke, monggo kepada Ibu Ranti bisa on mic ya, bisa open mic. Monggo silakan bisa open mic. Kami beri waktu kepada Ibu Ranti untuk bisa open mic biar lebih leluasa gitu ya. Sudah di open kan mic-nya? Monggo Nggih, silakan tafadhol. nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Syafiq atas kesempatannya. Nggih, ini mungkin minta dimotivasi sedikit ayah. Nggih, kadang masuk pekan 10 hari terakhir kedua sampai nanti masuk 10 hari terakhir tuh kadang-kadang kami itu merasa apa nggih? Bukan merasa nggih. Sudah mulai turun gitu nggih, mungkin semangat tilawahnya, bahkan kadang nanti nggih kebanyakan nggih fenomena-fenomena gitu sering kami dengar 10 hari terakhir itu malah yang ramai mal dan pasar gitu. Mungkin apa nggih minta motivasi dan nasihat dari ayah, semoga ini semangatnya itu nggak kendor seperti itu ayah. Nggih, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertanyaan dari Ibu Ranti, bagaimana mensikapi fenomena di pekan kedua, pekan ketiga, bukan pekan kedua ya, di 10 hari kedua dan 10 hari ketiga, itu seringkali justru semangat dalam beribadah di bulan Ramadan itu ada penurunan. Tadi diilustrasikan bahwa seringkali kita juga melihat fenomena secara umum yang lebih riuh, ramai, itu justru pasar, justru hal-hal yang sudah persiapan untuk di bulan Syawal, bukan lagi fokus dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Maka bismillah, jawaban dari saya adalah seberapa sih kita merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa sih kita mempunyai visi yang panjang, visi yang besar agar visi tersebut di dalam kehidupan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kalau kita hidup di dunia ini mengikhtiari segala sesuatu itu hanya bersandar kepada kekuatan fisik, hanya bersandar dengan kekuatan rasional, maka sekuat-kuatnya tidak akan tidak akan begitu kuat hasilnya ya. Harus menyeimbangkan, harus menambahkan dengan hal-hal yang sifatnya itu keimanan, sifatnya itu keyakinan atau melibatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rencana-rencana untuk merealisasikan visi hidup kita. Gitu Bu Ranti. Jadi kayak misalnya saya
Kenapa harus bersemangat nih selama Ramadan, apalagi 10 hari terakhir? Nah, karena diantaranya ya poin formula kedua kemarin adalah ilmu, di mana Allah memberikan kepada kita di akhir-akhir Ramadan itu ada malam kemuliaan yang nilainya misalnya salah satu motivasi saja. Masih banyak motivasi yang lain yang basicnya itu adalah ilmu, ya basicnya adalah ilmu. Kita mengalami kuantum yang berkali lipat kecepatannya, maka kita membutuhkan kuantum tersebut. Seseorang bisa membuat sebuah karya dalam 1 tahun. Kalau kita dikuantumkan sama Allah di setiap bulan Ramadan, maka bisa jadi 1 bulan di bulan Ramadan itu mengalami kuantum atau percepatan berpuluh-puluh tahun. Harusnya sebuah pekerjaan itu bisa kita kerjakan selama 10 tahun misalnya. Ternyata lewat asbab kita serius di bulan Ramadan, Allah perkenankan kemudahan-kemudahan setelah Ramadan. Misalnya saya ini sedang membangun banyak proyek untuk ma'had, misalnya seperti itu. Andai kata saya hanya mengambil kekuatan rasional dan kekuatan fisik saya untuk membangunnya, maka bisa jadi pembangunan itu berjalan berpuluh-puluh tahun. Tapi karena atas izin Allah, nikmat Allah, biidznillah, Allah yang menghendaki, dengan ikhtiar kita, salah satunya adalah memaksimalkan di bulan Ramadan seperti ini. Qadarullah, Allah memberikan jalan kemudahan. Pembangunan ternyata hanya 2 tahun selesai, padahal menelan biaya bermiliar-miliar rupiah. Andai kata kita hanya sendirian dengan ikhtiar fisik kita, maka itu hal yang sedikit mustahil, misalnya seperti itu. Tetapi karena Allah kita libatkan dalam proses-proses ikhtiar-ikhtiar kita, amal soleh kita, tanpa kita sadari itu, kita nanti akan mengatakan, iya ya, ternyata dengan begini Allah ternyata mempercepat prosesnya. Iya ya, dengan begini ternyata Allah mengundang saya lebih cepat untuk bisa ke Baitullah. Kemarin saya sampaikan kepada Ustadz Romi misalnya yang ada di dalam forum ini, yuk kita tambahkan amaliyah yaumiyah kita dalam keseharian kita, apakah itu dengan sedekah, apakah itu dengan istighfar, tapi untuk menguatkan doa-doa kita. Dan qadarullah, misalnya Ustadz Romi ini cerita kepada saya, ya ternyata ketika sering mempraktekkan sedekah, dan sedekah itu menjadi sesuatu yang membiasa, apalagi ditambah sampai agak bergetar hati kita ketika kita memberikan, berarti jumlahnya juga terus meningkat. Maka atas izin Allah, Allah berikan hal-hal yang tidak terduga. Allah berikan ijabahnya doa-doa kita. Allah percepat apa yang menjadi hajat kita. Seperti itu diantara contohnya. Afwan kalau misalnya ada yang kurang berkenan Ibu Ranti. Alhamdulillah sudah terjawab Bu Ranti ya, Masya Allah ya. Ternyata memang semua itu butuh ilmu ya. Apapun itu ternyata butuh ilmu ya. Real itu ya, beneran. Urusan akhirat butuh ilmu, urusan dunia juga butuh ilmu. Maka kita dalam rangka ini menambah ilmu gitu ya di kesempatan kajian kali ini. Harapannya juga dari setiap ilmu-ilmu yang nanti kita akan dapatkan dari ayah itu bisa terpraktekkan dengan sempurna. Karena akan muspro ya, sama saja kalau misalkan memang ilmu itu hanya sebatas ilmu doang nggak dipraktekin ya. Nanti kalau misalkan sudah selesai Ramadan, kita udah tahu gitu ya poin-poin ini, tapi ternyata kembali lagi seperti tahun-tahun sebelumnya, ya mungkin ya sukanya apa gitu ya mendekati kemaksiatan ya masih lanjut lagi gitu ya. Sukanya yang mungkin perkara-perkara yang bisa dibilang tidak manfaat ya nanti bakal dipraktekkan lagi. Nah, ini pentingnya itu menjaga ilmu kita gitu ya, nggak cuma kita mencari tapi juga pandai menjaga mempraktekkan seperti itu. Oke, Ibu Ranti luar biasa ya, pertanyaan yang masuk gitu ya, mantap. Oke, itu saja ya atau mau ada tambahan pertanyaan atau mungkin ayah ada tambahan sedikit berkenaan dengan poin yang barusan ini ya. Tadi kan ini sebenarnya menurut saya itu juga ini juga powerful sekali ya untuk mendoakan orang lain, membuat pasukan doa itu yang tidak masuk materi itu ini juga poin yang luar biasa banget nih sebenarnya ya. Masya Allah sekali. Mungkin ada tambah lagi ya di poin doa ini ya ataupun di poin yang kemarin sekaligus Ya, memperkuat saja tambahan. Ustaz Syafiq Ya. bahwa tadi tambahan dari saya itu adalah sesuatu yang benar-benar selalu saya lakukan ya, dan alhamdulillah sejauh ini saya tidak kecewa dengan
doa-doa saya. Allah benar-benar memperkenankan apa yang saya doa, ya. Karena kita membiasakan mendoakan orang lain. Kita membiasakan mendoakan mahat lain. Kita membiasakan mendoakan saudara-saudara kita yang kita doakan pun tidak tahu kalau kita sedang mendoakan mereka. Seperti itu. Itu menjadi sesuatu yang memang kita lazimi. Menjadi sesuatu yang kita biasa melakukan, ya. Ketika saya melihat pondok lain membangun, ketika saya melihat ada masjid sedang dibangun, itu benar-benar saya minta kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah ya Allah, masjid itu segera selesai pembangunannya ya Allah. Dengan harapan saat saya seperti itu, maka malaikat mengatakan amin, dan untuk pondok yang sedang kamu bangun juga semoga segera diselesaikan, dikasih rezeki sama Allah. Seperti itu. Itu tervisualisasi, salah satu adab berdoa tadi, tervisualisasi, ya. Kalau saya mendoakan pembangunan mereka, maka saya memvisualisasi bahwa pembangunan pondok saya juga akan lancar. Ya, rezeki yang akan datang dari Allah berupa semen, berupa pasir, berupa besi akan lancar datang ke pondok yang sedang saya bangun. Lewat siapapun yang Allah pilih tidak jadi masalah, dan seringkali itu min haitsu la yahtasib. Seringkali tidak disangka ternyata kok dia ngirim pasir, ya tidak disangka, dia nggak kenal kok ini, ya tidak disangka karena rezeki orang bertakwa itu salah satunya asbabnya adalah min haitsu la yahtasib. Dari asbab apa? Asbab yang tidak kita sangka. Maka di dalam posisi ini selain kita menjalankan formula di mana sering mendoakan orang lain dan menambah pasukan doa, maka di dalam hati kita juga tidak boleh tidak selalu harus kita hadirkan, kita munculkan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak mudah dalam prakteknya, ya. Berprasangka baik kepada Allah apapun kondisi kita, sudah dikabulkan atau belum doa-doa kita, milikilah prasangka terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tidak mungkin dia zat yang maha baik, yang maha sayang sama kita kok menelantarkan kita. Andai ada doa yang belum kita terima atau belum diijabah oleh Allah, kita harus langsung berpikir ini yang terbaik untuk saya. Yang ditahan sama Allah adalah sesuatu yang belum tepat waktunya. Maka itulah yang harus terus kita miliki, ya. Prasangka baik kepada Allah sehingga kita tidak muncul kekecewaan kok kekecewaannya kepada Allah. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita terus memiliki sebaik-baik prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu maha tahu segala sesuatunya. Sementara kita seringkali sifat kita itu tidak tahu. Kita senangnya hanya mengikuti hawa nafsu kita atau keinginan-keinginan kita saja. Maka dengan itu kita harus utamakan prasangka kepada Allah, prasangka baik kepada Allah, karena Allah lah yang maha tahu kebaikan atau keburukan itu untuk diri kita. Kita miliki prasangka yang sudah Allah turunkan, itulah yang terbaik dan yang baik untuk kita. Walaupun kita harus terus evaluasi untuk memperbaiki segala sesuatu yang kita ikhtiari, memperbaiki apa-apa yang menjadi amaliyah, dohiriyah kita, wabatiniyah kita, insya Allah. Mungkin itu Ustaz Syafiq, tambahan closing statement dari saya. Banyak kekurangannya pada forum Zoom kali ini, pagi ini. Afwan, mohon dimaafkan. Kita insya Allah akan berjumpa di pertemuan Zoom berikutnya di Rabu pagi. Insya Allah besok akan dibersamai sama Ustadz Romi. Insya Allah. Gitu, nggih. Saya kembalikan kepada Ustadz Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Closing statement yang mungkin sebagian dari kita itu masih kadang-kadang ragu-ragu gitu ya. Nah, bahwasanya berprasangka baik kepada Allah Ta'ala itu memang harus menjadi bumbu ya dalam kita berdoa. Yang sering kadang-kadang kita lupa di sini. Doa doang gitu ya. Habis itu udah hilang. Berprasangkanya itu masih kurang gitu ya. Nah, harapnya ini poin-poin tadi yang udah saya sampaikan bisa mewarnai dari setiap doa-doa kita, dan harapannya doa-doa kita menjadi doa yang berkualitas ya. Semakin hari kita semakin berilmu, semakin memiliki wawasan, semakin memiliki patokan ataupun pijakan untuk kita melangkah itu sesuai dengan syariatnya gitu ya, sesuai dengan tuntunannya. Dan harapannya ketika kita sudah berusaha untuk itu, Allah mudahkan semuanya gitu ya. Karena insya Allah
kalau kita sudah melakukan poin-poin ataupun tahap-tahap yang dari awal ayah sampaikan, dari mulai tobat gitu ya, nanti kita sadar diri, habis itu minta maaf, perbanyak amal soleh, perbanyak ilmu berkenaan dengan hijrah yang kita sedang lakukan gitu ya, karena kita kan sedang proses hijrah nih, berusaha untuk bisa lebih baik lagi kan. Jadi hijrah yang tadinya buruk menjadi bagus, yang tadinya kurang bagus menjadi lebih bagus lagi kan, seperti itu. Gitu kan. Nah, berikutnya ada poin doa-doa ini ya. Waktu-waktunya kita sudah pelajari, oh ini waktu-waktu spesial nih, lagi promo nih, gitu ya, waktu pembagian voucher nih misalkan. Nah, di poin-poin itu kita udah pahami waktu-waktunya, ditambah lagi tambah ini gitu ya. Bumbu-bumbunya gitu ya, ataupun adab-adabnya, perasaannya kita hadirkan dan sebagainya, itu masalah sekali. Semoga poin-poin tadi yang saya sampaikan menjadi ilmu sekaligus praktek kita, agar sekali lagi doa kita semakin berkualitas. Mungkin gitu dulu yang bisa kami bawakan pada kesempatan kali ini. Tadi udah disampaikan juga sama ayah. Saya izin pamit ya. Insya Allah nanti malam keberangkatan jam 2 dari Temanggung. Kalau keberangkatan pesawat itu insya Allah jam setengah 9 besok pagi. Minta doanya diberikan kemudahan, keselamatan, urusan-urusan kami sama istri untuk keberangkatan umroh kali ini diberikan kemudahan seperti itu. Dan insya Allah di hari Rabu pagi akan digantikan oleh Ustadz Romi, gitu ya. Saudara kita yang sedang berjuang juga di negeri sebelah itu. Di tempat lain gitu ya, di Jakarta sana insya Allah. Oke, gitu dulu para jamaah peserta kajian Zoom meeting One Ayat One Solution bersama ayah yang luar biasa, Masya Allah. Semoga ilmu yang ayah sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Waktu-waktu ayah diberikan kemudahan, kita doakan ya, semoga hajat-hajatnya ayah Allah kabulkan, Allah permudah. Begitu pula panjenengan yang di sini gitu ya, yang serius benar-benar seksama sekali mencatat gitu ya, semoga Allah kabulkan seluruh doa-doa panjenengan semuanya, seperti itu. Kami undur diri, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallah bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. See you next time. Rabu pagi, jangan lupa ya, jam setengah 6 insya Allah kita akan mulai kajiannya. Dadah semuanya, bye-bye. Terima kasih ayah, jazakumullah khairan kasiron. Kepada jamaah semuanya, terima kasih banyak kehadirannya. Jazakumullah khairan. Semoga diberikan kemudahan selalu. Barakallah. Jazakumullah khairan ayah. Ustaz Syafii. Sama Ustaz Rami, insya Allah. Assalamualaikum.